Bapak-bapak sudah dengar guys. Bapak-bapak, penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang bisa menular pada hewan yang berkuku belah. Berkuku belah itu kukunya dua seperti ini, Pak. Jadi bisa pada sapi, kambing, domba, kuda, ataupun babi. Penyakit mulut dan kuku disebabkan oleh virus, Pak, seperti corona. Bisa menular lewat angin, bisa menular lewat jailennya, bisa menular seperti itu. Jadi tidak perlu pakai masker. Tapi intinya bapak-bapak, sekarang ini adalah yang paling penting adalah jaga ternak di kandangnya jenengan masing-masing, jangan sampai tertular. Jika ada yang mengarah gejala penyakit mulut dan kuku, yaitu keluar jailan, tidak mau makan, di dalam mulutnya banyak sariawan, kemudian di kakinya ada luka, itu berarti ciri yang sudah mengarah ke penyakit mulut dan kuku. Jika ada seperti itu, segera laporan kepada dokter hewan atau para medis yang ada di lapangan. Bisa nanya kepada petugas kawin suntik, bisa nanya kepada kecamatan jika tidak tahu nomor teleponnya. Kemudian, jika ada ternak yang mengalami seperti itu, jangan dijual, jangan diserahkan kepada jagal, karena nanti penyebaran penyakitnya akan semakin banyak. Dipisahkan dari ternak lainnya, karena bisa diobati. Kemudian yang bisa mengobati adalah kemudian dari dokter hewannya juga. Kemudian satu lagi, jika mendatangkan ternak dari luar, berhati-hati. Intinya adalah jangan mendatangkan ternak dari luar, terutama dari daerah yang sudah positif. Probolinggo sudah positif, Lumajang positif, Jember saat ini masih ada suspek, Bondowoso alhamdulillahnya masih belum. Tapi ini kembali tergantung ke kita, Pak. Kalau kita abai, kalau kita tidak memperhatikan, atau kalau kita tidak peduli atau tidak khawatir, sebentar lagi Bondowoso saya yakin pasti juga positif. Bapak-bapak, jika paling gampang adalah ingat kemarin seperti corona. Corona itu bilang waktu di sini masih bebas, di sini masih bebas, ternyata se-Indonesia Raya semuanya positif ya Pak. Kabupaten yang pertama positif adalah Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Lamongan. Pak Menteri langsung membuat keputusan semua daerah 4 wilayah tersebut tidak boleh dilalu lintaskan ternaknya, tidak boleh keluar dan juga tidak boleh masuk, atau kalau di corona dulu istilahnya adalah di lockdown. Pasar hewan ditutup. Inilah kenapa tergantung bapak-bapak. Jika bapak-bapak segera lapor, penyakit ini bisa segera terdeteksi. Tapi jika semakin abai, semakin tidak peduli, Bondowoso akan semakin cepat terserang. Begitu juga akhirnya. Jadi jika nanti pemerintah sudah memutuskan pasar akan menjadi wilayah penyebaran, akhirnya menjadi ditutup. Kan kasihan bapak-bapak. Jadi kembali kepedulian kita yang paling penting saat ini. Itu kira-kira. Terima kasih bapak-bapak. Sapi. Untuk sementara cirinya tidak berubah. Tapi misalkan mas, intinya adalah bapak-bapak, jika sapinya jenengan sakit, ada dokter hewan, ada paramedik, ada mantri suntik. Gratis tuh ya Pak? Pak, jenengan kalau ke puskesmas ngobati, bisa gratis kalau wabah Pak. Seperti corona itu akhirnya gratis. Iya. Tinggal milihnya Pak, tinggal milih mau diwabahkan atau tidak. Kalau masuk BPJS sapinya gratis. Nah, ya. Masalahnya sapi ini kan gini Pak. Kalau jenengan dapat BPJS gratis, karena manusia tidak bisa dijual Pak saja Pak. Lah hewan ini kan tabungannya jenengan ya Pak. Masa sampai nyimpen sapi? Oh sapi saya 20 Pak dokter, harganya 20 juta semua, berarti 400 juta. Lalu manggil dokter hewan gratis ya Pak. Kira-kira dokter hewannya kira-kira gimana? Kecuali jenengan Pak, jenengan sakit, saya dokter manusia. Aduh Pak, mungkin saya lihat karena kondisinya jenengan nyuwun sewu, misalkan kalau kebetulan tidak ada, saya amin Pak, amin Pak. Gitu nggih Pak nggih. Jadi intinya adalah ya itulah, tapi dokter hewan juga tidak akan seperti memanfaatkan kesempatan Pak. Oke, siap ya Pak nggih. Siap Pak Gajar nggih. Terima kasih nggih. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak untuk saat ini Pak? Upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah koordinasi lintas instansi, lintas aparat terkait antara kepolisian, dinas peternakan dan disperindak yang membawa pasar hewan. Kalau untuk sapi dari luar daerah, apa boleh masuk ke Bondowoso Pak? Jika menurut aturannya Mas, intinya ketika sudah positif, intinya adalah dilarang melalui lintaskan ternak dari dan ke daerah yang sudah tertular. Inilah makanya kenapa di sini kita melakukan pembatasan sebenarnya, minimal gejalanya. Nah di posisi ini hanya peternak sendiri yang bisa paham
Sama dengan ketika kita corona dulu, yang peduli hanya diri kita terhadap keluarga kita sendiri. Tetangga kita mau seperti apapun, jika kita ternyata mengabaikan, kita masih main, kita masih tidak pakai masker, akan menjadi percuma, kita akan tetap tertular. Jadi intinya adalah keluar masuk kandang harus dijaga, melakukan pengamanan berhubungan dengan penyemprotan desinfektan di kandangnya masing-masing, tidak menerima atau tidak mendatangkan ternak dari luar, terutama daerah yang tertular. Selama ini apa sudah ada sosialisasi untuk masyarakat, Pak? Khususnya untuk peternak-peternak yang ada di perkampungan-perkampungan. PMK ini baru 2 minggu terjadinya, baru mulai tengah lebaran kemarin, ya. Jadi KIE atau informasi ini kita lakukan bertahap. Alhamdulillahnya sekarang media sosial luar biasa banyaknya, jadi semua orang sudah tahu tentang PMK. Indonesia sendiri sebenarnya, Mas, mulai tahun 86, berarti sekitar 35 tahun itu sebenarnya sudah diklaim bebas penyakit mulut dan kuku. Cuman tidak tahu ini kenapa terjadi seperti ini. Sementara jika ada sudah kasus seperti ini, membebaskan penyakit mulut dan kuku itu butuh waktu sekitar 100 tahun. Yang bisa care, yang bisa peduli hanya siapa? Para pelaku usaha peternakan sendiri. Selama pelaku usahanya ngeyel, sama seperti dulu kalau corona. Corona itu yang meninggal manusia saja ngeyel. Ya. Bukan terima kandang itu, Pak. Bukan, Pak, bukan. Setelahnya sapi itu ya kandang diampas itu, Pak. Tidak Pak. Jadi gini, Pak, saya dokter hewan, Pak. Jadi saya yang tahu tentang teknisnya, okay? Penyakit mulut dan kuku itu disebabkan oleh virus. Corona juga disebabkan oleh virus. Dia menular melalui apa? Cairan tubuh yang mencerat, kemudian dari udara juga bisa. Langkah pertama yang dilakukan oleh peternak, Pak, jika sapinya mengalami penyakit PMK, bagaimana, Pak? Tenaga teknis yaitu dokter hewan atau paramedik. Sapi jangan dijual, sapi diisolasi atau dipisahkan dari induk yang temannya yang masih sehat. Kemudian jika tidak mau makan, harus tetap orang sini bilangnya apa? Dilolo itu, Pak. Dilolo. Karena ketika sariawannya banyak mesti makannya menjadi susah. Hanya menjaga untuk sementara biar kondisinya tidak drop. Jangan dijual ke jagal karena sapi dengan kondisi suspek penyakit mulut dan kuku dilarang untuk dipotong. Untuk memutus penyebaran. Kenapa? Dipotong ini bukan karena dagingnya menular ke manusia, penyakitnya bukan. Alhamdulillah PMK ini tidak menular ke manusia. Tapi ketika sampean motong sapi yang ada apa, kecuali sampai habis itu mandi besar pakai sabun dan semuanya baru pindah ke lainnya. Yang ada habis motong sapi main ke pasar, hari itu juga berarti sampean menularkan, menjadi penular, agen penular ke lainnya. Begitu juga hari ini kita ke pasar, kita tidak tahu mana yang sudah tertular, kemungkinan masih belum muncul gejala klinis. Kemudian sampean main ke kandangnya orang, bisa juga jenengan menjadi pembawa. Masa inkubasi yaitu masa dari masuknya bibit penyakit sampai munculnya gejala klinis penyakit mulut dan kuku ini adalah 3-14 hari. Jadi jika hari ini sehat, belum tentu 3 hari lagi. Itulah kenapa akhirnya jika yang ideal adalah seperti corona, jika mau mendatangkan sapi ke kandangnya harusnya diisolasi selama 14 hari. Dan hari ini kita melakukan pencegahan minimal dari daerah sekitar. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Siap, makasih.